Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Dina dengan NIM 2336649. Saya dari Prodi Pendidikan Profesi Nurse Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menampilkan sebuah video komunikasi terapeutik pada keluarga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah komunikasi terapeutik keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Nurse Miswati, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Jiwa. Selamat menyaksikan. Pagi hari, tanggal 19 Desember 2025, pukul 8.00 suasana rumah sakit Melati tampak tenang dan siap memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Lingkungan sekitar rumah sakit terlihat bersih dan tertata, mendukung kenyamanan pasien serta kelancaran pelayanan kesehatan. Pelayanan dimulai dari nurse station hingga ruang rawat inap, tempat pasien menerima asuhan keperawatan secara berkesinambungan. Setelah membaca dan memahami rekam medis pasien, Nurse Faniandi Nevaira memulai tugas keperawatannya dengan menuju ke ruangan untuk menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan sebelum melakukan tindakan keperawatan. Pasien prainteraksi, di mana perawat membaca rekam medis pasien, di mana pasien bernama Nyonya R dengan umur 45 tahun, alamat Tunduk Hitam, yang di mana hari rawatan hari kedua, dan pasien masuk dengan alasan masuknya itu sakit kepala terus-menerus, lalu sakit berat selama dari 2 hari yang lalu. Lalu selanjutnya itu keluhan utamanya itu pasien mengalami sakit kepala terus-menerus dan juga terasa berat. Lalu yang mana pasien didiagnosakan yaitu hipertensi dan tindakan perawatan yang telah dilakukan itu pemberian anti hipertensi oleh dokter dan juga pengukuran dan pengecekan TTP oleh perawat sebelumnya. Dan tindakan yang akan dilakukan saat ini yaitu pengecekan tekanan darah dan juga pemberian edukasi terkait hipertensi. Yang dimana alat dan bahannya itu sudah saya persiapkan. Yang pertama itu ada pengukur tensi, terus ada stetoskop, lalu ada noken balik, dan juga ada leaflet. Permisi Ibu dan Kakak. Iya, Selamat pagi Ibu dan Kakak. pagi Sus. Perkenalkan, saya Nurse Faniandi Nevaira. Jadi Ibu dan Kakak bisa panggil saya Nurse Fani. Nah, saya yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 hingga 2 siang nanti. Apakah benar dengan Ibu Rahmi? Benar. Oke, izin saya cek gelangnya ya. Benar ya sama Ibu Rahmi. Ibu Rahmi senang dipanggil dengan apa? Rahmi aja Sus. Oke, Ibu Rahmi. Di sebelah Ibu Rahmi dengan siapa? Saya Winda Sus, anaknya. Oke, Ibu Rahmi, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah semalam tidur Ibu nyenyak? Tadi malam saya susah untuk tidur Sus karena kepala saya sakit, terus tengkuk saya ini berat rasanya Sus. Oh begitu Ibu Rahmi. Saat Ibu Rahmi merasakan hal demikian, apa yang Ibu Rahmi lakukan? Saya coba untuk tidur aja Sus karena nggak tahu mau melakukan apa. Oke, saya paham apa yang Ibu Rahmi rasakan. Jadi nanti saya akan menjelaskan terkait apa itu hipertensi kepada Ibu dan Kakak. Lalu saya juga akan melakukan pengecekan tekanan darah pada Ibu Rahmi. Nah, tempatnya di sini saja dan waktunya 5-10 menit. Tujuannya agar Ibu dan Kakak lebih memahami terkait apa penyakit yang diderita Ibu dan juga mengetahui tekanan darah dari Ibu Rahmi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, sebelumnya Ibu Rahmi bisa mengambil posisi yang ternyaman Ibu untuk kita pengecekan tekanan darah. Oke, Ibu. Oke, apakah Ibu udah merasa nyaman, Bu? Udah. Ibu bisa relax ya, Bu. Iya Sus.
Oke ibu, kita udah melakukan pengecekan tekanan darah ibu. Hasilnya itu 130/90. Tekanan darah ibu masih tetap tinggi ya ibu. Sebelumnya ibu sudah minum obat pada pagi hari ini? Saya udah minum obat tadi pagi, siap sarapan tadi. Lalu ibu tadi sarapan dengan apa itu bu? Saya tadi minta belikan anak saya nasi bungkus sambalnya gulai kambing. Karena makanan di sini nggak enak, sus. Nah itu ibu, kenapa tekanan darah ibu masih tinggi? Karena ibu makan makanan yang bisa memicu hipertensi ibu. Jadi ibu sebelumnya sudah tahu tidak apa itu hipertensi? Tahu tekanan darah tinggi, terus yang saya rasakan kepala sakit, tengkuk terasa berat. Kakak? Lalu ibu dan kakak apakah tahu apa makanan yang bisa memicu atau yang harus dihindari dan yang bisa dikonsumsi untuk penderita hipertensi? Enggak. Oke, jadi ibu sini saya akan menjelaskan ya ibu. Sebelumnya kakak sama ibu apakah kelihatan? Terlihat? Terlihat. Oke, suara saya terdengar jelas ibu dan kakak? Terdengar. Oke, jadi ibu dan kakak, hipertensi itu adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang melebihi 140/90 mmHg secara terus-menerus. Nah, tekanan darah tinggi itu dapat merusak pembuluh darah dan organ penting seperti jantung, ginjal, serta otak. Oke. Lalu selanjutnya itu ada penyebab hipertensi. Kakak sama ibu sudah tahu apa penyebabnya? Apa sus? Nah, kakak sudah tahu? Nah, jadi penyebab hipertensi itu yang mana pertama itu ada mengonsumsi garam yang berlebihan. Nah, ibu ada seperti itu kakak? Iya, sebelumnya tuh saya masak sampai itu sering banyak Ya karena kalau nggak terasa garam tuh nggak enak. Nah, itu yang buat bisa memicu penyebab hipertensi ibu. Jadi, ibu harus mengurangi mengonsumsi garam yang berlebihan ya bu ke depannya. Lalu selanjutnya itu ada merokok atau mengonsumsi alkohol. Ibu ada yang seperti itu bu? Tidak sus, tapi suami saya merokok sus. Nah, walaupun ibu tidak merokok, suami ibu merokok itu juga dapat menyebabkan hipertensi ibu karena ibu menghirup asap rokok. Nah, itu disebut perokok pasif ibu karena orang yang merokok itu perokok aktif. Jadi ibu sebisa mungkin hindari asap rokok bu. Jika misalnya bapak di sebelah ibu dan asapnya mengarah ke ibu, nah ibu pindah ke asap yang ke arah asap berlawanan gitu. Misalnya asapnya ke arah sini, nah ibu pindah ke arah yang berlawanan gitu. Oke bu, selanjutnya itu ada kurang olahraga. Ibu ada kurang olahraga tidak? Bisa dibilang tidak sus karena saya sibuk. Nah, itu ibu harus berolahraga. Jadi kakak harus mengingatkan ibunya biar berolahraga. Nah, berolahraganya tuh bisa yang mudah aja ibu, seperti berjalan kaki atau berjalan, itu seperti kita berlebih cepat dari berjalan dari biasanya. Misal dari pelan hingga kecepatan berjalan kaki biasanya. Nah, lalu selanjutnya itu ada kegemukan atau obesitas. Lalu ada stres atau banyak pikiran. Ibu ada tidak stres atau banyak pikiran? Sudah pasti itu. Nah, itu harus dikurangi ibu. Jadi ibu tidak perlu banyak pikiran karena itu tidak perlu terlalu dipikirkan. Jadi ibu bisa dengan mengurangi stres atau pikiran itu dengan kayak ibu jalan-jalan atau pergi ke tempat wisata yang tidak perlu jauh-jauh ibu, tempat sekitar rumah ibu itu bisa tuh, atau wisata-wisata yang ada di dekat ibu. Lalu selanjutnya tuh pola makan tidak sehat itu seperti makanan yang berlemak, terus lemak jenuh atau yang bersantan seperti rendang, terus gulai kambing dan sebagainya. Ibu ada tidak seperti itu? Iya. Ada kan? Ibu tadi makan gulai kambing kan katanya? Iya. Nah, itu bisa menyebabkan tensi bu, hipertensi. Nah, selanjutnya itu ada gejala hipertensi. Nah, gejalanya itu ada banyak ibu. Seperti yang ibu sebutkan tadi, itu sakit kepala, tengkuk terasa berat. Nah, selanjutnya kakak atau ibu tahu tidak apa lagi gejala dari hipertensi itu selain yang ibu sebutkan tadi? Apa lagi tuh sus? Iya, sakit kepala. Nah, itu aja yang ibu tahu. Nah, jadi gejala lainnya itu ada mudah lelah, tersesak nafas, terus mudah marah, tergelisah, lalu sulit tidur, dan telinga berdenging. Nah, ibu dan kakak kadang penderita hipertensi itu tidak merasakan gejala sama sekali. Nah,
Nah, jadi penting melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Nah, yang penderita hipertensi tidak merasakan gejalanya itu namanya asimptomatik. Tahu kan kakak dan ibu sekarang? Nah, apa ada yang ingin ditanyakan kakak sebelum kita lanjut? Enggak, sus. Lanjut. Oke. Lalu selanjutnya itu kenapa sih hipertensi harus dicegah? Ibu dan kakak tahu tidak? Kenapa tuh, sus? Nah, karena tekanan darah tinggi yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kebutaan, pecah pembuluh darah. Bahaya ya, sus. Iya, makanya kita harus hipertensi itu harus dicegah. Lalu selanjutnya itu ada cara mencegah hipertensi. Kakak dan ibu tahu tidak bagaimana caranya? Tidak, sus. Gimana caranya? Nah, jadi kakak, caranya itu yang pertama kurangi konsumsi garam dan makanan tinggi lemak seperti yang saya bilang tadi. Kan ibu suka tuh makanan tinggi lemak sama konsumsi garam. Nah, harus dikurangi. Jadi lalu selanjutnya itu ada hindari rokok dan alkohol. Jadi ibu harus menghindari asap rokok walaupun ibu tidak merokok ya ibu. Lalu selanjutnya itu ada rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Nah, berolahraga tadi seperti bisa berjalan kaki itu dari pelan hingga kecepatan lebih cepat dari kita berjalan biasanya. Nah, lalu selanjutnya ibu bisa berolahraga itu seperti senam atau yoga. Nah, lalu selanjutnya itu ada pertahankan berat badan ideal. Lalu juga ada kelola stres dan cukup tidur. Itu ibu bisa jalan-jalan seperti ke wisata-wisata sekitar daerah ibu. Lalu selanjutnya itu rutin cek tekanan darah. Oke, selanjutnya itu ada akibat dari hipertensi. Kakak sudah tahu atau ibu sudah tahu akibatnya apa? Apa tuh, sus? Jadi akibat dari hipertensi itu di mana hipertensi yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan penyakit jantung itu seperti gagal jantung, serangan jantung, lalu stroke akibat pecah atau tersumbatnya pembuluh darah otak, lalu kerusakan ginjal hingga gagal ginjal. Lalu selanjutnya ada gangguan penglihatan atau kebutaan dan penyempitan pembuluh darah pada tungkai. Bahaya juga ya, sus. Nah, iya ibu. Nah, selanjutnya itu ada cara mengatasi hipertensi di rumah. Nah, kakak harus tahu ini untuk mengatasi hipertensi di rumah. Kakak bisa memberitahu ibu jika ibu lupa untuk mengatasinya. Oke. Ibu kakak sudah tahu tidak cara mengatasinya? Ibu? Belum. Oke, jadi cara mengatasi hipertensi di rumah itu yang pertama ada konsumsi makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur segar. Lalu ada mentimun dan seledri itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Lalu selanjutnya itu ada perbanyak minum air putih. Lalu dan juga istirahat cukup dan hindari begadang. Gitu. Lalu selanjutnya ingat ibu, hipertensi bisa dikontrol dengan gaya hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Jaga sejak dini untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Nah, kan jadi ibu, bagaimana perasaan ibu dan kakak setelah saya menjelaskan terkait hipertensi tadi? Saya merasa lebih tenang, sus, karena saya sudah tahu lebih dalam terkait penyakit yang saya alami ini. Kakak bagaimana? Saya menjadi paham, sus. Nanti kan di rumah saya bisa mengingatkan ibu gimana hipertensi. Oke, kan ibu dan kakak sudah paham nih tentang apa yang saya jelaskan tadi. Nah, bisakah ibu dan kakak menjelaskan lagi apa yang saya jelaskan tadi? Jadi hipertensi itu merupakan tekanan darah yang tinggi ya, sus. Nah, jadi tanda dan gejalanya itu tadi sakit kepala, tengkuk terasa berat, tidak mudah lelah. Betul, benar sekali apa yang ibu sebutkan. Lalu kakak bagaimana? Makanan yang dihindari Iya. itu seperti makanan yang tinggi garam dan Nah, benar. terus lemak jenuh, makanan yang bersantan. Iya. Terus makanan yang dikonsumsi sebaiknya seperti sayur-sayuran, Ya, buah-buahan, gitu ya, Sos. Nah, benar sekali. Sepertinya ibu dan kakak sudah paham ya apa yang saya jelaskan. Oke, ibu dan kakak misalnya nih tekanan darah ibu tinggi lagi atau mau mencegah nih biar tekanan darahnya tidak tinggi. Nah, kakak dan ibu nih setelah ini bagaimana tindakan apa yang kalian kakak dan ibu lakukan? Saya akan rajin berolahraga lagi, sus, minimal 30 menit dalam sehari. Itu saya caranya berjalan lebih cepat dibandingkan jalan biasanya. Terus saya juga harus banyak makan buah, makan sayur. Lalu saya
tidak boleh stres, tidak boleh begadang lagi. Terus saya juga harus banyak-banyak minum air putih. Nah, benar sekali Bu. Lalu Kak, Dan di rumah pun juga saya akan mengurangi memasak makanan yang bersantan seperti gulai, terus mengurangi garam. nah benar sekali. Sepertinya Kak sama Ibu sangat-sangat cukup paham ya apa yang saya jelaskan tadi. Oke, dikarenakan Kakak dan Ibu sudah paham, jadi untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Nah, besok saya akan kembali lagi ke sini itu jam 8 dan tempatnya di sini saja untuk melakukan pengecekan tekanan darah Ibu lagi. Nah, itu waktunya 5 sampai 10 menit dan tujuannya itu agar Ibu kita bisa mengontrol tekanan darah Ibu apakah ada perubahan atau tetap dalam tekanan darah yang tinggi. Nah, apakah Ibu dan Kakak bersedia? Bersedia, Sus. Oke, jika Kakak dan Ibu bersedia. Nah, sebelum saya pergi, ini saya ada leaflet. Ibu dan Kakak bisa baca kembali jika lupa. Nah, setelah ini. Oke, jadi sebelum saya pergi, Ibu dan Kakak ada yang tanyakan lagi? Enggak, Sus. Oke, baik Kakak dan Ibu. Jika Kakak dan Ibu membutuhkan sesuatu, bisa pencet tombol yang di sini atau langsung memanggil saya di ruang nurse station. Baik Ibu. Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya Kakak dan Ibu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video yang bisa saya tampilkan terkait komunikasi terapeutik pada keluarga. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi. Dadah.